Oke, kita hari ini mau melanjutkan gear vlog kita. Hari ini saya sudah siapkan beberapa alat recorder yang biasa kita pakai. Banyak orang kan hanya pakai rekam pakai mungkin kamera saja gini, pakai kamera handphone dan sudah begini aja gitu ya. Nah, jelek nggak? Ya bagus, ya oke-oke aja sebenarnya. Beberapa nggak ada masalah. Tetap ketika kita menggunakan atau merekam itu sebaiknya sebaik mungkin. Nantinya pasti kena kompres, akan kena audio playbacknya kurang baik, betul. Tetapi kembali ke poin utama adalah kita harus mengcapture yang terbaik. Ya alatnya pada saat itu adanya apa ya itu yang terbaik. Jadi bukan berarti lo mesti punya the best recording device, tapi bagaimana kita menggunakan produk yang menggunakan produk yang kita miliki supaya bisa mencapai hasil yang maksimal terhadap barang itu ya. Jadi kalau emang nggak bisa ya nggak apa-apa juga. Gini, jadi misalnya gini, ada orang bilang oke, kita pakai mikrofon yang ada di kamera saja. Ya betul. Tapi kamera itu kan kameranya kan ada mikrofonnya entah di mana gitu ya. Kedua, dia sangat sensitif terhadap angin. Jadi kalau misalnya ada AC outdoor apalagi itu sangat sangat berisik lah, banyak gitu. Itu selanjutnya lagi kamera itu bisa jadi kita taruh di tempat yang jauh gitu. Misalnya ini kebetulan aja kita pakai hanya 16 mili dan ini cukup dekat ya. Jadi tangan saya bisa sampai ke kameranya. Tapi kalau misalnya kita mau yang rapi, misalkan let's say pakai 100 di atas 100 misalnya, di atas 100 focal length ya 100 mm, itu yang terjadi adalah ya kameranya nggak akan sanggup untuk mengcapture juga audionya gitu. Jadi ya kalau kita lagi jauh ngezoom gitu, tentunya dia akan dapat audio yang sedapatnya yang paling dekat dengan dia. Nah, beberapa waktu yang lalu saya itu punya buat kerjaan sebenarnya adalah audio recording kayak gini, dan ini kualitasnya sangat-sangat baik gitu ya. Dan biasanya saya untuk ini ya kita ada beberapa preset dia langsung gitu. Dan ini bisa diubah nih, jadi gainnya saya bisa ubah misalnya scene-nya apa gitu ya, scene select, dia bisa meeting, bisa orang lagi teaching gitu ya, misalkan apa gitu ya, lecture, terus bisa bikin voice note, misalnya yang bisa saya lakukan adalah begini gitu kan ya. Kalau misalnya ada mungkin juga interview, kalau interview kan dia begini, tapi kan dia masih gainnya mesti lebih lengkap. Ada soft music, ada kalau kita band biasanya loud music, kita masuk loud music. Tadinya sebenarnya bukan buat untuk audio forte, tapi ini buat kerjaan aja. Sebenarnya saya taruh ini bisa di sini gini, dan taruh sini atau di bawah notebooks atau di tas bahkan, dan itu cukup jernih, clear, dan dia punya kayak semacam ini udah mulai tua ya, jadi agak udah mulai redup ya, umurnya udah, jadi bagian atasnya bahkan not even masih bisa kelihatan lagi nih. Masih kelihatan sih seperti L kira-kira berapa ininya, masih pakai sih sampai sekarang, dan terutama sangat-sangat dipakai untuk gear vlog ya. Cuma hari ini karena dikasih lihat jadi nggak saya pakai langsung ke kamera. Nah, kalau kamera sendiri juga beberapa kamera punya input mikrofon. Contohnya ini. Makanya mikrofonnya saya colok ke sini. Nah, ini cuma sekitar 1,5 meter. Jadi kalau misalnya kayak gini, saya udah bener-bener nggak bisa ngambil lagi barang di sana atau apa gitu. Jadi ya cukup limited lah. Yang saya bilang tadi, kamera bisa kita bikin jauh buat ngezoom. Tapi banyak permasalahannya, mesti kabel dan lain sebagainya. Tapi kan ada juga misalnya pertama mungkin pakai voice memo misalnya, contoh ya, pakai
di sini ya, voice memo ya, ada ini kan. Dan biasanya gini kan ya, satu, saya sih nggak srek ya dengan ada barang gitu, kita main musik atau kita ngomong terus kayak gini gitu ya. Ya kalau adanya ini ya nggak apa-apa, pakai aja. Cuma kita bukan bicara quality, tapi maksudnya aesthetically juga jelek. Terus kalau audio quality-nya sendiri, dia sebenarnya untuk frekuensinya untuk samplingnya tetap udah 44,1 kHz. Jadi dia udah nge-sampling sama seperti ini. Nanti saya kasih lihat yang itu ya. Sebenarnya bisa 48 kHz sih, cuma 44,1 itu sudah standar ya, sudah standar banyak. Cuma dia hanya bisa, kalau yang setahu saya ini hanya bisa bitrate-nya adalah 64 bit. Nah, kalau kita biasa dengar misalnya MP3 itu bitrate-nya adalah di sekitar 128. Nah, kalau kita mau mendeliver sesuatu yang MP3, ya kualitasnya MP3 lah kita bilang ya, atau ya CD gitu ya, kita taruh, masa kita capture-nya pakai yang 64 ya kan. Nah, apa sih bitrate? Ya bitrate itu lebih ke arah berapa banyak audio details yang bisa dikirim dalam waktu singkat itu, gitu. Jadi berapa banyak informasi detail gitu. Terus ada lagi bit depth. Bit depth itu lebih ke arah jenjang dinamika. Jadi misalnya ada yang 16 bit, sekarang udah standarnya 16 bit. Setahu saya ini bisa 24 bit, jadi benar-benar bisa ini kan tinggi. Kalau saya senangnya pakai itu, gainnya kita bikinnya itu agak jelek aja, misalnya keturunan gitu ya, dia bisa bikin itu tetap usable walaupun gainnya kecil banget, garisnya cuma segaris. Kalau misalkan udah diimport ke DAW itu cuma segaris, itu masih bisa usable, bisa diangkat dan masih rapi lah. Signal to noise ratio-nya tidak sampai ngeganggu lah kita bilang. Tetap ada pasti mesti di make up lah, kan kenapa sih gainnya salah gitu dan sebagainya, tapi masih bisa bagus. Kalau yang ini dia udah 128 dan ini ya menurut saya sih cukup detail gitu. Jadi karena ini udah standar saya pakai ini, jadi dan paling kena masalah hilang adalah biasanya bass itu selalu hilang di mix karena ya kemampuannya ya terbatas. Jadi kalau kita pakai ini aja suka nggak detail lah. Jadi kayak misalkan dentumannya itu ada sih nadanya dem gitu, tapi kayak nggak ada itunya ya, punch-nya ya hilang. Jadi itu yang nggak bisa ditangkap oleh ini. Jadi ya pasti ada keterbatasannya ya. Jadi apalagi pakai mikrofon. Terus kan ada juga sekarang orang pakai Saramonic, pakai apa dan sebagainya gitu ya. Ujung-ujungnya adalah walaupun audionya bagus, sumber suaranya hanya bisa satu. Kayak contoh ini pakai mikrofon yang pakai lavalier begini, saya kunci di sini, sumber suara kan jadi satu saja. Bagaimana kalau kita mau mengcapture bassnya di situ misalnya, terus misalnya main saksofon, main trompet, main trombon gitu kan ya. Nah, itu kan kita tentunya kita bicara soal kita mau capture semuanya dan sedekat mungkin. Ya kan nggak mungkin ini mikrofonnya ganti-ganti kan. Nah, jadi tahun 2000 berapaan nih? 2022-an kita mau pakai ini. Jadi jadi beberapa dan hampir 2023 kita masih coba-coba, 2024 kita udah mulai pakai banget gitu, 2025 ya kita hampir pasti pakai ini. Ada beberapa alasan, itu adalah kapsulnya bisa ini cukup bagus, bukan cukup bagus ya, bagus banget. Dia bisa auto reject, dia bisa juga arahnya bisa 90, bisa 120. Jadi untuk nangkep ambience bisa pakai ini. Terus dia punya ada 6 input.
4 diantaranya XLR, 2 diantaranya adalah combo. Selanjutnya adalah ininya touchscreen, dan touchscreennya cukup oke ya. Ada built-in limiter juga, untuk recordingnya juga Nah, yang tadi saya bilang, kita di sini biasanya bisa pakai 44 kHz WAV ya, dan dia 24 bit. Jadi kemarin tuh kita coba untuk tes ya. Itu waktu itu yang mencet recordnya bukan saya, jadi suaranya berantakan banget. Tapi ternyata masih bisa dipakai, lucu juga sih, hebat juga. Terus dia bisa pakai baterainya itu AA, jadi standar lah. Jadi nggak perlu, kalaupun lupa banget untuk bawa ngecas gitu, baterai rechargeable, kita tinggal beli ke Indomart atau apa gitu kan, kita langsung. Kalau yang ini mesti dicas ya, yang ini mesti dicas, handphone juga begitu. Nah, selanjutnya selain ini bisa udah punya include XY microphone, dia punya ada ini, dan tentunya kita bisa pakai microphone yang kita suka. Misalnya kemarin kita pernah kan saya bilang yang kondenser ya, kondenser saya pakai ini. Jadi kemarin kita pakai ini microphone yang channel 2 pensil condenser, karena kemarin mau simple aja, nggak mau pakai wireless, orang cuma bertiga berempat, kita langsung masukin aja. Kita juga save-nya pakai ini gitu kan ya. Terus bass saya masukin ke sini, terkadang saya masukin pakai XLR, kadang-kadang pakai XLR, kadang-kadang pakai jack juga, no problem, dan hasilnya juga cukup baik ya. Saya udah compare. Ya itu makanya kita pakai recording seperti ini, pakai barang seperti ini. Kenapa pakai barang seperti ini? Kan ada juga misalnya modelannya kayak pakai audio interface saja, misalnya yang gede itu Scarlett 1820 ya, 1820. Terus juga ada Tascam gitu kan ya, ada Behringer, Euphoria, macam-macam gitu ya. Sebenarnya bisa banget pakai itu. Tapi ini contoh kecilnya aja kan, ini ada Scarlett i2 ya. Ini Scarlett Solo, sorry. Ini bukan punya gua, punya adik gua, jadi lupa. Jadi kita udah pernah pakai ini juga. Kesimpulannya pakai ini dibanding ini ribet. Karena mesti bawa laptop, mesti bawa USB-nya, mesti ada power source-nya, lebih ribet. Dibanding ini, tinggal hidupin, sudah ada di monitornya di sini, buang juga ke SD card. SD card-nya sama seperti yang biasa dipakai di PC, di kamera, jadi nggak perlu invest tambahan. Terus pakai baterai, jadi nggak ada bicara soal groundingnya kena lah, ini dan lain sebagainya. Takutnya kalau misalnya kan ini bisa dicolok pakai USB juga ya. Nih, kalau misalkan saya rasa kayaknya ada disease yang nggak tahu dari mana, biasanya saya cabut, dan itu nggak akan recording, nggak masalah selama masih ada baterainya gitu. Jadi ini sangat powerful ya. Terus karena kita memang konsepnya adalah live, ya udah. Kenapa kita pakai setup ini paling baik ya, karena ini kita bicara dari sudut pandang practicality, ini sangat praktikal. Kita nggak perlu banyak laptop lah, kabelnya nggak terlalu banyak, dan ini bisa ditaruh di selain itu dia bisa di di tripod, jadi macam-macam. Jadi audionya sumbernya bisa banyak, ada bisa built-in, bisa kapsul ya, bisa pasang kapsul mikrofon, monitornya bagus ya kan, bisa ada built-in limiter, ada compression juga, terus bisa pakai baterai, bisa pakai USB, ada SD card-nya. Jadi ini benar-benar jadi nge-review ini ya, lucu juga sih, salah. Tapi ya kira-kira seperti itu. Salah satu yang minus dari sini adalah, saya nggak tahu kenapa, tapi ini saya ini
ini susah mencetnya. Jadi kadang-kadang mesti orang yang mencetin. Bukan barangnya yang bermasalah, kurang sensitif, tapi kayaknya tangan saya agak gimana gitu, nggak bisa pencetin gitu, geser-geser kadang-kadang. Makanya kalau ada dial button begini gitu kan ya, terus ada ada padnya, ada padnya, kita bisa ubah ini high Z atau mic atau low Z. Bisa pun itu misalnya udah low Z, kita bisa ini kegedean nih, ya udah kita minus 20 dB dulu deh, baru kita naikin gainnya gitu kan. Jadi sangat bagus ya. Kira-kira itu sih untuk episode Gear Vlog hari ini. Sebenarnya sih itu kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga. Oke, thank you semua.